Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Pertama-tama yang terhormat, Ibu Nesa Ananda, SSTMT, selaku dosen matematika, dan Kak Mikiala, selaku asisten dosen matematika. Kami dari ML2D, kelompok 3, yang beranggotakan Agung Alif Anelka dengan NIM 210103867, kemudian Benigno Endi dengan NIM 210103972, dan kemudian ada Apul Anggita Tegar Simorangkir dengan NIM 210104004. Di sini saya, Benigno Endi, akan memaparkan atau memberi tata cara pengerjaan soal ujian akhir semester di software Maple. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Yang pertama, kita kerjakan soal A. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol yang ini dan klik restart. Titik koma, enter. Kemudian kita aktifkan formulanya with linear al h. Nah, di sini kita sudah bisa mengenter dan tutup kurung, titik koma, dan enter. Nah, di sini sudah terdapat kata-kata, ya, saya itu seperti jenis program ya. Jadi kalau tanpa ada ini kita tidak bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan matriks. Dan jangan lupa penyalahan atau penyalahan ketikan huruf, misalnya huruf kapital seperti ini, contoh, kita hapus, kita ganti dengan A. Itu ya akan mengakibatkan error. Jadi saya sarankan agar lebih berhati-hati. Ganti lagi A, enter. Nah, di sini langsung kita masukkan angka-angka agar kita dapat mengoperasikan ke dalam matriks. Kita beri label dulu A2 sama dengan kasih matriksnya, kita input. Nah, di sini kita sudah terdapat matriks dengan baris 4, kolom 4. Kita masukkan 8 min 9, 1 min 8. 8 min 9, 1 min 8. Kemudian 2, 4, 2, 4. 2, 4, maaf, 2, 4, H, 2, 4, 2, 4. Kemudian minus 2, 6, minus 3, 8. Minus 2, 6, minus H, minus 3, 8. Kemudian minus 2, minus 3, minus 1, minus 2. Minus 2, 3, minus 1, 2. Kemudian kita pastikan lagi kalau kita tidak salah menulis. Kemudian kita masukkan angka-angka yang dari hasil penjumlahannya. Itu jangan lupa titik koma, enter, kita labelkan sebagai C. C titik 2 sama dengan itu karena dia
Ada 4 baris dan 1 kolom. Kita buat juga matriks dengan 4 baris 1 kolom. Insert matriks. Nah, itu minus 22, 34, 15, 4. Minus 22, 34, 15, 4. Nah, di sini kita langsung bisa mencari determinannya. Itu determinan A. Determinan A itu titik 2 sama dengan, kita masukkan formulanya, determinan. Di determinan kita langsung enter, kurung A, kurung, titik 2, titik koma, dan enter. Nah, kita sudah langsung dapat hasilnya. Setelah itu kita juga cari adjoin. Itu C, A, titik 2 sama dengan, kita masukkan formulanya, adjoin, kita langsung bisa enter, kurung A, kurung, koma, enter. Kita bisa lihat langsung terdapat hasilnya yang dikerjakan secara otomatis oleh software Maple. Di sini kita sudah sangat dipermudah, dan kemudian kita cari inverse matriksnya. Itu kita simpulkan dengan IA titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan matriks inverse, enter, kurung A, kurung, koma, dan enter. Di sini kita sudah dapat hasil dari matriks inverse. Nah, kemudian kita juga harus tahu hasil dari X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini cara kita menyelesaikannya itu dengan X titik 2 sama dengan eval, masukkan formulanya, eval, terus kita kalikan matriks inverse dengan C, itu IA dikali, di sini kita menggunakan titik bukan bintang atau kali, jadi AI dikali C kurung, koma, enter. Nah, kita sudah dapat hasil dari X1, X2, X3, X4. Nah, kita langsung tulis. Maaf. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, dan X4 sama dengan 2. Berikut adalah jawaban dari nomor 1 yang bagian A. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 1 yang bagian B. Seperti biasa, kita aktifkan dulu tombolnya dan ketik restart. Titik koma, jangan lupa, dan enter. Kita masih menggunakan formula yang sama, itu with linear algebra. Nah, kita langsung enter, tutup kurung, titik koma. Saya ingatkan kembali, jangan sampai ada kata yang salah ketik, karena itu bisa mengakibatkan error. Karena software Maple sudah membaca secara otomatis. Kemudian
Di soal nomor 1 yang B, itu kita disuruh mencari, tentukan X dikali Y ditambah Z. Nah, dari X ini, dia diperoleh dari hitungan poin yang A. Jadi X titik 2 sama dengan itu masih akan kolom matriks yang ini. Itu kolom 2, 3, 5, 2. 2, 3, 5, 2. Titik koma, enter. Terus kita cari tulis yang Y dengan matriks 4 baris dan 4 kolom. Y titik 2 sama dengan, ya, kita masukkan nominalnya 21, 22, 33, 01. 21, 33, 01. Kemudian 5713, 2212. 5713, 2212. Coba kita periksa kembali, jangan sampai ada salah ketikan. Ya, sudah benar. Kemudian yang Z 1102. Jangan lupa titik koma, enter. Z 2 sama dengan, dia berkolom 1, insert. Kita masukkan yang tadi 1102, 1, 1, 0. Jangan lupa titik koma, enter. Agar menghitungnya, kita menggunakan formula yang tadi, eval, tapi kita labelkan dulu ini S2 sama dengan eval kurung X kali Y tambah Z. X menggunakan titik kali Y ditambah Z. Tutup kurung, titik koma, dan enter. Sepertinya ada salah penulisan. Tapi kita coba dulu. Eval kurung X dikali Y ditambah Z kurung titik koma, enter. Masih error ya. Coba. Jadi kenapa tadi tidak bisa? Karena tadi saya ada kesalahan karena menggunakan kali bukan titik. Jadi kalau misalnya tadi menggunakan kali itu nggak bisa. Karena di matriks kita menggunakan titik. Jadi kita pakai titik, enter, maaf, ke double, ulang titik, enter. Sudah ketemu hasilnya. Jadi dari perkalian matriks Y dikali X tambah Z. Selanjutnya penjelasan nomor 2 akan dijelaskan oleh Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Alif Anelka dari kelas MLI S1D dengan NIM 210103867. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 dan cara menjawabnya ya. Baik, lanjut ya. Di sini tertera bahwasannya seorang pemimpin sedang mengevaluasi manfaat suatu proyek dengan nilai investasi awal itu sebesar 150 juta dengan manfaat atau benefit yang didapat jika dikalkulasikan pada suatu nilai itu adalah 36 juta per tahun atau setiap tahun. Nah, di sini terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap tahunnya, yaitu sebesar 17 juta. Jika usia ekonomis suatu proyek diasumsikan selama 20 tahun dan tidak ada nilai sisa, berapakah net future benefit yang didapat dari proyek tersebut jika mempertimbangkan interest sebesar 12% per tahun? Nah, jadi apakah proyek ini itu menguntungkan atau enggak? Nah, itu yang bakal kita cari. Nah, selanjutnya di sini tertera bahwasanya net future benefit pada tahun 2020 adalah akumulasi nilai future benefit selama 20 tahun, dikurang nilai future investasi, dan dikurang akumulasi nilai future biaya selama 20 tahun. Nah, di sini tertera bahwasanya yang dicari adalah NFB. Nah, dalam mencari NFB kita harus mencari tahu nih FV untuk jadi benefit sampai dengan FV menjadi cost. Sampai dengan FV cost-nya. Baik, di sini saya akan menuliskan dulu rumusnya ya. Itu ada FV sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. Di sini udah ada ya. Nah, selanjutnya saya juga sudah menulis tadi diketahui seperti yang sudah ada di soalnya itu PV investasinya sudah 190 juta dengan PV benefit itu sebesar 36 juta per tahun dan PV cost-nya sudah sebesar 3 juta per tahun dengan interest sebesar 12% diakumulasikan di 0,12 dibagi 12 dengan 0,0100 sekian. Dengan ditanya itu NFP-nya. Okay. Nah, kita langsung ke jawabannya ya. Jadi pertama-tama adalah kita harus dulu dengan restart ya. Jangan lupa nih hal penting adalah restart. Jangan diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya itu kita tulis PVI-nya, PVI. Oh, bentar nih. PVI-nya. PVI-nya itu 150 juta ya. Jangan lupa sebelum sama dengan itu dikasih tip 2 ya. 150 juta. Jangan titik koma. Nah, selanjutnya adalah PVI ya. Nilai PVI. PVB. Titik 2 sama dengan 36 juta. Ini itu PVC atau nilai yang cost-nya. PVC 2 sama dengan 17 juta. Satunya kita tulis itu N-nya. N-nya itu 20 dikali 12. N 2 sama dengan dikali 12. Nah, kita tulis interest-nya. Interest 2 sama dengan apa tadi itu 0,12 dibagi 12. 0,12 per 12. Jadi, nah, habis itu kita cari dulu nih FV terlebih dahulu sebelum kita mencari NPV-nya. Nah, kita tuh sini FVI sedangkan kita cari dulu nih apa sih ini nilai FV-nya. Karena kita kan mau mencari yang investasi ya, berarti kita harus cari PVI itu dikalikan dengan 1 tambah I pangkat N. Jadi ini. PVI ya, PVI titik 2 sama dengan FVI dikali yang kurung 1 tambah I itu kurung pangkat N. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya itu yang FVB-nya
sama dengan FVB, FVB kali kurung 1 tambah I kurung pangkat N. Nah, gimana ya? Salah nih, ini tadi ada sedikit kesalahannya. Jadi sini tuh FVB sama dengan PVB dikali dengan dan kurung 1 tambah I pangkat N. Jadi saya salah ngetiknya. Lanjut sekarang di bawahnya ada FVC ya, yang cosnya FVC. Dan titik 2 sama dengan PVC kali dalam kurung 1 tambah nah habis itu dari sini kita bisa tahu nih bahwasanya FBB-nya itu cara ngilangin FBB-nya itu dengan cara NFB itu dengan FVB dikurang FVI dan dikurang FVC. Tahu yang tadi di soalnya itu yang itu soalnya itu nilai future benefit, nilai akumulasi nilai future benefit selama 2 tahun itu dikurang dengan nilai future investasi, terus itu dikurang juga dengan akumulasi nilai future biaya. Di 2 sama dengan FVB FVC. Ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih bahwasanya net kita udah dapat hasilnya ya, bahwasanya itu net future benefit itu pada tahun ke-20 sebesar minus 1,426924529. Nah, jadi di situ minus yang berarti hasilnya itu rugi, gak menguntungkan. Jadi net sorry perlu kasih indeksnya. Future benefit pada tahun sebesar 1426 529. Proyek tersebut itu tidak menguntungkan. Jadi ini saja dari hasil yang setelah saya dapatkan ya. Mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang ya, mungkin maaf ya maksudnya. Gini juga UAS ya, masih ada yang salah atau apa clear. Jadi ini sekian saja dari saya untuk soal nomor 2. Yang akan dilanjut pada soal nomor 3 oleh teman saya yaitu. Baik, di sini saya akan kita garis merangkir dengan yang 210 104 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan dan cara menyelesaikan soal nomor 3 yang dikerjakan melalui aplikasi Maple. Untuk langkah pertama, kita bisa mulai dengan membuka aplikasi Maple, lalu mengklik bagian New Dokumen. Karena soalnya telah saya buat, jadi di sini soalnya saya copy paste. Di sini kita akan mengerjakan tentang fungsi biaya total ya, dengan rumus TC sama dengan 6Q plus 725 dikali Q kuadrat plus 10Q. Baik.
Untuk soal pertama yaitu biaya total jika perusahaan memproduksi 335 pieces produk. Baik, untuk soalnya saya ketik ulang, yaitu berapakah biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan memproduksi 335 pieces produk. Baik, untuk langkah pertama dalam mengerjakan soal yang pertama ini, kita langsung bisa memasukkan rumus restart. Untuk yang pertama, kita bisa masukkan terlebih dahulu banyak produknya ya, yaitu Q.2 sama dengan 335 pieces. Koma, kita tekan enter aja. Lalu untuk biaya total, yaitu dengan cara memasukkan rumus TC titik 2 sama dengan 6Q ditambah 725 kurung dikali Q kuadrat ditambah 10Q tutup kurung. Lalu di sini kita bisa tombol enter. Maka diketahui jawaban dari biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memproduksi 335 pieces produk adalah 316.097.625 perak. Oke. Jadi biaya total 316.097.625 perak. Ya, untuk jawaban pertama. Lalu kita lanjut ke jawaban kedua. Baik, jadi untuk soal kedua yang dipertanyakan adalah berapa marginal yang dikeluarkan untuk setiap produk tambahan. Oke, untuk langkah yang pertama bisa kita lakukan dengan cara memasukkan rumus restart ke dalam fungsi mapel ini. Restart. Untuk langkah selanjutnya bisa kita lakukan dengan cara memasukkan rumus biaya total. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari marginalnya dulu, yaitu dengan cara memasukkan rumus MC titik 2 sama dengan diferensial buka kurung TC, Q kurung titik koma, kita bisa menekan enter. Ya, di sini langsung diketahui fungsi turunannya yaitu
seperti yang tertera pada layar. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa melakukannya dengan memasukkan banyaknya produk, yaitu dengan memasukkan langkah yang sama, yaitu Q.2 sama dengan 350, karena di sini untuk tambahan produknya ialah 350 pieces. Lalu kita tekan Enter. Untuk selanjutnya kita mencari marginalnya dengan cara memasukkan rumus MC titik 2 sama dengan MC, karena di sini kita sudah mengetahui Q-nya itu adalah 350. Untuk langkah selanjutnya kita tekan Enter. Untuk mengetahui jumlah biaya marginal yang dikeluarkan untuk setiap produknya, itu bisa kita lakukan dengan cara masukkan marginal produk. Biaya marginal dibagi dengan jumlah produk, yaitu dengan cara memasukkan rumus MC per Q. Lalu kita tekan Enter. Ya, di sini akan tertera hasilnya itu 55.235 dibagi 7 yang menghasilkan sekitar 7.890 perak. Jadi biaya marginal per produknya itu adalah 7.890. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya, terima kasih.